Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver, Service, and Support yang bisa disingkat menjadi DSS. Pada studi kasus SIMBL di unit CDC PT Telkom Pusat.tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Rahmadewi, NIM 1910802000159. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dilaksanakannya suatu audit, yaitu PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan dalam menyalurkan dana publik. Namun, unit Community Development Center PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan, serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi, sehingga sampai saat ini unit CDC PT Telkom belum bisa mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan SI atau TI tersebut. Domain Deliver Service and Support DSS menjadi pilihan di unit CDC PT Telkom yang diaplikasikan pada produk SIMBL saat ini karena dianggap sesuai dengan kondisi tata kelola TI yang telah direncanakan, telah dibangun, dan sekarang sedang dijalankan juga. SIMBL sangat berpatokan terhadap workflow dan business proses dikarenakan berkaitan dengan penyaluran bantuan milik publik. Poin kedua yaitu langkah-langkah audit. Yang pertama yaitu visi misi PT Telkom, yang kedua visi misi CDC PT Telkom, yang ketiga keselarasan enterprise dan IT goals, yang keempat domain, kelima assessment, dan keenam rekomendasi. Yang pertama yaitu visi dan misi PT Telkom. Visinya yaitu to become a leading telecommunication information media edutainment and service yang disingkat menjadi TIMES player in the region. Dan untuk misinya yaitu to provide times with excellence quality and competitive price. Yang kedua yaitu to be the role model as the best managed Indonesian corporation. Langkah kedua yaitu visi dan misi CDC PT Telkom. Visinya yaitu menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun telekomunikasi demi berkelanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Dan misinya yaitu 1. Membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang dibangun dengan bisnis telecommunication, information, media, edutainment, times. 2. Membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, edutainment. 3. Membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu keselarasan enterprise dan IT goals. Pemetaan enterprise goals dengan sasaran strategis bina perusahaan. Di sini saya sudah mencoba menerjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Poin A, EG01, nilai pemangku kepentingan bisnis. EG03, resiko bisnis yang dikelola. EG04, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal. EG06, budaya layanan berorientasi pelanggan. EG15, kepatuhan dengan kebijakan internal. Poin B, EG01, nilai pemangku kepentingan bisnis.
EG02 portofolio produk dan layanan kompetitif. EG03 resiko bisnis yang dikelola, pengamanan aset. EG06 budaya layanan berorientasi pelanggan. EG08 respon tangkas terhadap lingkungan bisnis yang berubah. Poin C. EG01 nilai pemangku kepentingan bisnis. EG02 portofolio produk dan layanan kompetitif. EG03 resiko bisnis yang dikelola, pengamanan aset. EG06 budaya layanan berorientasi pelanggan. EG08 respon tangkas terhadap lingkungan bisnis yang berubah. EG11 optimasi fungsi proses bisnis. EG15 kepatuhan dengan kebijakan internal. Poin D. EG01 nilai pemangku kepentingan bisnis. EG02 portofolio produk dan layanan kompetitif. EG06 budaya layanan berorientasi pelanggan. Poin E. EG01 nilai pemangku kepentingan bisnis. EG02 portofolio produk dan layanan kompetitif. EG06 budaya layanan berorientasi pelanggan. 2. Pemetaan IT-related goal dengan enterprise goal. Di sini saya juga sudah mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. ITR kepanjangan dari IT-related goals. EG01 ITR01 kesesuaian teknologi informasi dan strategi bisnis. ITR03 komitmen manajemen eksekutif untuk membuat IT relate. ITR05 realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung teknologi informasi. ITR07 penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. ITR11 optimasi aset, sumber daya, dan kemampuan teknologi informasi. ITR13 penyampaian program yang memberikan manfaat terhadap waktu sesuai budget dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. EG02 ITR01 kesesuaian teknologi informasi dan strategi bisnis. ITR05 realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung teknologi informasi. ITR07 penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. ITR09 kelincahan teknologi informasi. ITR12 pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. ITR17 pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Lanjut pada halaman berikutnya. Terjemahan dari halaman sebelumnya yaitu EG03 ITR04 mengelola resiko bisnis terkait IT. ITR10 keamanan informasi, infrastruktur pemrosesan, dan aplikasi. ITR16 bisnis dan personal IT yang kompeten dan termotivasi. EG04 ITR02 kepatuhan teknologi informasi dan dukungan untuk bisnis yang sesuai dengan hukum dan peraturan eksternal. ITR10 keamanan informasi, infrastruktur pemrosesan dan aplikasi. EG05 ITR06 transparansi biaya, manfaat dan resiko teknologi informasi. EG08 ITR01 kesesuaian teknologi informasi dan strategi bisnis. ITR07 penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis.
ITR 09 Kelincahan Teknologi Informasi, ITR 17 Pengetahuan, Keahlian, dan Inisiatif untuk Inovasi Bisnis. EG 11 ITR 01 Kesesuaian Teknologi Informasi dan Strategi Bisnis. ITR 07 Penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. ITR 08 Penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai. ITR 09 Kelincahan Teknologi Informasi. ITR 12 Pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. EG 15 ITR 02 Kepatuhan teknologi informasi dan dukungan untuk bisnis yang sesuai dengan hukum dan peraturan eksternal. ITR 10 Keamanan informasi, infrastruktur, pemrosesan, dan aplikasi. ITR 15 Kepatuhan TI dengan kebijakan internal. Langkah selanjutnya yaitu menentukan domain yang digunakan. Domain yang digunakan yaitu Framework COVID 5, yaitu domain DSS, Deliver, Service, and Support. DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan, SGM, CDC PT Telkom, dan digunakan sebagai ruang lingkup dan standar audit, yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, dan DSS 06. Langkah selanjutnya yaitu asesmen. Di sini saya mencantumkan keseluruhan analisis gap. Dari gambar diagram tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capability level tiap-tiap proses domain DSS COVID-5 yang diperoleh berada pada level 4, yaitu predictable process. Artinya, aktivitas-aktivitas kebijakan dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Serta untuk mencapai level 5 yaitu optimizing proses yang harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi untuk mengembangkan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya, juga memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan cukup baik. Langkah yang terakhir yaitu rekomendasi. Berikut ini beberapa tambahan rekomendasi secara umum berdasarkan kondisi bagian bina lingkungan unit CCD PT Telkom dalam ruang lingkup sistem informasi bina lingkungan. Capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4. Predictable process. Level target yang diinginkan dicapai adalah 5 optimizing process. Sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. 1. Memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. 2. Membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. 3. Berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity. Maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. 4. Meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap Blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per tahun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.